nyangka akhirnya ngobrol di Kombi. Banget ya. Iya, ternyata Kombi itu gede banget. Iya, dan apa ya, gue masa luas, ngobrol bebas, Iya. panjang, suasana enak. Tapi lu percaya nggak, Bon? Ini mobil tuh gua udah pakai dari 2013 dan ini mobil gue satu-satunya. Gua nggak ada mobil lain selain ini, serius. Berarti dipakai harian. Serius Emang gua hari. enak pakai harian. Men, lu pernah pakai Vespa nggak menurut lu? Vespa gue make ya sekedar pinjam punya temen, belum pakai harian sih gue. Menurut gua VW tuh sama aja kayak Vespa, cuman bedanya rodanya 4. Jadi prinsipnya tuh sama banget, mesin di belakang gitu ya. Terus ya mesinnya simple banget gitu. Jadi karena kebetulan gua udah pakai VW, udah pakai Vespa, jadinya pakai VW gampang banget gitu. Lah, tapi emang perawatan susah dah. Enggak juga, asli. Sekarang motor lu apa? Lu pakai motor apa? Gue yang baru-baru aja Yamaha. Oh, NMAX ya? Iya, yang baru-baru aja. The Arrogance. Yes, betul. Cuma yang penting gampang dipakai, tinggal gas. Nah, Vespa tuh spare partnya harus murah. Bukan harus murah sih, karena di masanya dia teknologinya nggak susah banget gitu. Nah, sama kayak VW. VW mesinnya kan 4 silinder. Dia oli cuma 3 liter doang, Bon. Jadi terus lu nggak usah pakai oli yang mahal. Gua pakai olinya yang murah banget gitu. Jadi menurut gua ini udah pilihan yang tepat banget, dan gue justru bangga kalau gue pakai ini gitu. Pride beda ya. Nah, kalau gue rasanya mobil tua, aduh gimana ya, ini gini karat ya. Gue baru-baru aja lah, dingin. Tapi gue jamin, sekarang gue tanya, kalau lu mau pakai mobil baru, sekarang pertanyaan gue sederhana banget. Apa? Pada saat lu pakai mobil baru, orang nengok nggak? Belum tentu sih. Nah, pakai kayak gini, nggak usah keren-keren banget, nggak usah adem-adem banget, walaupun gue pasang AC. Tapi orang nengok nggak? Nengok, gue aja nengok. Nah, itu bedanya. Lu pakai VW itu udah bisa gue bilang jadi kayak tonal branding gue. Orang kalau ngelihat gue nih pada saat make gitu ya, dia akan langsung lihat, oh ini pasti Ernest. Bahkan mobilnya belum nyampe, udah dengar suaranya doang, tiba-tiba ini pasti Ernest. Berarti jadi khas ya, jadi ciri khas. Itu. Oh, udah. Lo mau pakainya harian gak? Gue harian banget, serius. Lo boleh cek, gue tiap hari pakai ini. Bisa ngantor-ngantor lah. Serius, ini mobil, kan gue bilang, ini the only one, mobil gue. Gokil. Jadi ini yang gue pakai hariannya, nggak ada yang lain. Serius. Berarti apa pertama kali yang gue bikin lu mau aku PW? Nah ini sebenarnya sih ada hubungannya sama keluarga. Karena dulu zaman gue SD, bokap gue itu punya Kombi juga gitu, dia pakai VW. Terus singkat cerita pokoknya harus dijual karena nyokap gue sakit, intinya gitu, butuh uang buat pengobatan bla bla. Ya lo udah sering dengar lah cerita-cerita kayak gitu. Nah habis itu dijual, gue nangis pada waktu itu. Itu SD kayaknya, SD gue lupa sih tahun berapa. Pokoknya gue SD, kan kita umurnya jauh ya. Nah pada saat dijual bokap gue cuma bilang, one day kita punya lagi. Nah singkat cerita memang gue nggak nyari, gue nggak ngoyo harus kayak punya VW lagi. Tapi pada saat kuliah tiba-tiba banget gitu ada kesempatan, saudara gue sendiri gitu, dia pakai mobil ini harian. Jadi ini mobil daily drivernya dia juga. Wah serius tuh? Serius, dan dia bawa keluarganya tiap hari. Rumahnya tuh di Sawangan. Dan ngantornya tuh dulu di daerah Sudirman. Dan itu tiap hari, Bon. Ini true story. Kalau berarti lebih duluan dia punya dari dulu, Pak? Jelas banget. Jadi menurut gua kayaknya sensing pakai hariannya nular ke gue gitu. Dan memang menurut gue lu nggak ada keraguan banget untuk pakai ini, nggak enak. Menurut gue dengan dengerin suaranya, terus ganti giginya, abis itu, iya itu yang bikin lu terbayar. Mungkin mobilnya lebih pelan dibandingin mobil baru, atau mungkin AC-nya nggak sedingin mobil-mobil zaman sekarang yang dinyalain langsung dingin gitu. Nah, tapi yang gue nggak bisa bilang, mungkin agak selfish ya, tapi gue yakin orang yang naik juga seneng gitu. Jadi pada saat itu jadi jati diri, itu lu happy gitu loh. Gila, ini gue ada di kendaraan yang tepat. Terus lu beli gini, teman-teman lu bilang apa? Di tongkrongan lu gitu. Nah, udah tua gitu bilang. Gue pernah punya cerita, ini kocak banget zaman gue kuliah, inget banget gue. Jadi waktu gue baru ngambil tuh tahun 2013 nih gue beli. Jadi gue inget banget waktu gue di lampu merah daerah Margonda gitu lah ya. Ini true story ya, gue lagi nyetir, berhenti di lampu merah, tiba-tiba ada motor di sebelah kiri, terus dia boncengin ceweknya gitu, terus dia ngomong, masih jelek, masih hancur banget, Bon. Terus dia nanya, aku kalau naik ini, kamu mau nggak? Terus ceweknya cuma gitu doang,
Terus ya pokoknya gue tahu dalam momen itu gue cuma ngerasa bahwa oke nih gue harus buktiin one day lo justru yang bakal ngejar-ngejar. Nah terus singkat cerita lah ya pokoknya selama kuliah gue cuma punya ambisi gue pengen bikin mobil ini sesuai yang gue pengen kayak gitu. Jadi ya yang gue senang adalah pada saat lu ngebangun itu lu bisa mendeskripsikan personality lu. Setiap orang kan macam-macam nih. Karena VW gue yakin sebenarnya nggak cuman mau ada yang model, misalkan ada yang mau model original, ada yang mau model klasik gitu ya. Tapi ada juga mungkin yang mau modelnya mau gaya balap, atau ada yang mau gaya-gayanya mungkin kalau pernah dengar namanya hot rod. Hot rod tuh yang warnanya hitam dok, velgnya dicat merah, terus yang suaranya kencang banget gitu. Nah, gue alirannya sukanya kayak itu mobil waktu tahun 73 keluar dari pabrik kayak gimana sih? Nah, gue personalitinya kayak gitu, pengen kalau bahasa anak sekarang kempling. Asik. Gitu. Nah, itu cerita yang. Ini lu berapa lama bangun? Setahun. Kalau prosesnya setahun. Normalnya orang itu mungkin ngebangun normalnya ya. Kalau memang betul-betul intensif gitu ya, intensif lu ngerjainnya bagus, mungkin sih 6 bulan. Kalau ya biasa lagi kan, kalau ngebangun kan artinya duit kan. Betul, nah. Gua waktu ngebangun, ini cerita gue yang gue juga gak pernah lupakan. Jadi gue di sini tuh banyak cerita, Bon. Jadi waktu gue akhirnya dari gue kuliah sampai gue kerja, mobilnya belum bisa gue bangun lah. Cuma gue bener-benerin doang gitu. Singkat cerita, pada saat gue kerja, gaji pertama gue itu gue pakai buat beli cat. Jadi gajian nih jam 10 nih. Gue ingat banget waktu itu gue ngecek ATM, zaman dulu belum ada m-banking. Gue ngecek ATM jam 10, jam 3 sore gue ke bengkel cat. Buat ini cat dari zaman 2013. Gokil. Nah itu prosesnya gue ngebangunnya setahun. Jadi panjang sih, karena waktu itu gue maunya bertahap. Gue maunya mobilnya dilas dulu. Jadi ini mobil parah banget, Bon. Ini mobil tuh hancur banget deh. Jadi daerah dek yang belakang kursi depan ini bolong gitu. Jadi bahkan kalau gue ketemu becekan gitu ya, kobangan, pada saat lagi ada kobangan gitu, kena ban, muncrat ke dalam. Serius. Jadi VW itu kan mesinnya 4 silinder, Bon. Nah, dari 4 silinder itu olinya nggak perlu 4 liter. Jadi kebanyakan mobil kadang-kadang liternya itu harus sesuai sama silindernya. Nah, VW enggak, dia tuh 3, berapa gitu. Jadi mungkin 3,5 atau 3,8. Jadi kalau beli yang galon isi 4 liter atau 5 liter itu masih sisa. Jadi lu ngebayang dong, ditambah olinya gue pakai yang murah banget deh. Pokoknya yang seliternya mungkin sekitar 28 ribuan atau under 30 ribu. Jadi lu kali aja tuh 28.000 kali 4 gitu ya, oli lu bahkan nggak nyampe 200.000. Dan lu ganti oli kapan? Paling cepat 6 bulan sekali. Cuman buat olinya doang gitu kan. Jadi murah banget gitu loh. Iya. Itu ya. Orang lebih mikir gara-gara dia rusak terus. Nah itu gara-gara partnya yang harusnya diganti nggak diganti gitu. Jadi hanya diakalin. Nah itu yang salah sebenarnya gitu. Karena alasan gue mikir mahal, pertama stigma mobil Eropa masuk Indonesia, pasti orang mikir mobil Eropa perawatan mahal, inden. Nah ya di zamannya gitu. Mungkin iya, tapi pada saat kesini enggak. Karena pun pada saat di di zamannya ini segmennya bukan segmen mobil mahal gitu. Yang mahal adalah kalau partnya asli Jerman. Ya, misalkan pistonnya yang buatan Jerman tahun 70, yang original zaman dulu. Itu mahal karena barangnya udah nggak ada lagi. Tapi sekarang ada secondary partnya dan kualitasnya juga nggak ada salahnya juga. Kalau lu pakai juga bisa bertahan 10 sampai 15 tahun gitu. Paling cuma beda dikit, suaranya yang sedikit agak-agak ada kresek-kreseknya, satu lagi halus banget. Padahal sama ya. Iya, tapi itu kan bisa dimaafin lah, toh juga mobil tua gitu. Jadi menurut gua mahal atau enggak relatif juga. Gitu. Tapi kalau ini agak beralih topik. Pertama kali lu bawa VW dan dipakai buat pacaran. Wah, itu pecah sih. Apa pecah. Yang dia tanggap kayak, "Hah? Ini coba bawa mobil ini." Asik. Tua. Busa begini. Waduh. Gimana? Tentunya sebelum gue ajak pacaran, dia udah tahu dulu gue di sosial media, of course gitu. Jadi gue udah pakai mobil tua. Pun waktu zaman deketin, gue udah pakai mobil ini kan. Jadi dia tahu. Walaupun memang pacar gue yang sekarang jadi istri ya, gitu ya.
waktu dia ngajakin jalan gitu, dia memang orangnya nggak into banget sama kombi ini, karena dia tipenya lebih ke suka mobil baru, teknologinya paling bagus. Pokoknya karena memang seumur hidupnya nggak pernah kenal tuh gitu-gituan. Tua gitu pokoknya maunya gampang. Nah, kejadian banget pacaran pertama gua itu di daerah dekat rumah gua di Lebak Bulus, tiba-tiba mogok. Waduh, serius. Ini pertama baru banget jalan, mungkin dari rumahnya kisar 6 kiloan kali gitu. Tiba-tiba mati, Bon. Terus gue nyalain, nggak mau. Kalau pada saat bawa sekali nyalain, lu nggak inilah, nggak malu. Tapi pada saat ngek terus nggak nyala, lu malu. Deg-degan dong tuh. Ya, tapi untungnya, nah disitulah. Berarti dia mau bersusah payah dengan, berarti cocok jadi jodoh. Nah, tapi dari situ, terus akhirnya gue tinggal mobilnya. Gue inget banget tuh. Karena emang nggak bisa nyala ya? Nggak bisa nyala, dan dia juga memahami gitu. Terus semenjak saat itu ya biasa lah ya gue beresin gitu. Bahkan waktu itu belum ada AC tuh, Bon. Jadi malam minggu tuh harus malam keluarnya. Atau nggak panas? Iya, kalau nggak keringetan gitu. Nah ya udah, abis itu ya gue melewati lah fase-fase itu, dimana jalan nggak berani siang gitu. Terus sampai akhirnya jual motor gue, men. Gue jual Vespa gue buat bikin AC. Ini AC gue yang ada di depan nih. Itu hasil gue jual Vespa. Makanya bisa bikin AC. Jelas. Jadi mengorbankan hobi untuk hobi. Setuju. Nah, tapi singkat cerita, karena kayaknya sih ya bisa bilang kombi kan unik banget gitu ya. Akhirnya dia dapat rewardnya juga. Mungkin kayak pacar lu pakai kombi ya gitu. Jadi itu nular. Itu sebenarnya nular. Maksudnya ketika dia ketemu lagi sama temennya. Jelas. Mobil cowok lu keren. Padahal dia kan mungkin ngerasa gini kan. Ih, gak enak banget. Tapi temen-temennya gini. Mau dong naik mobil cowok lu. Saya merasa keren. Naik tuh sedikit. Padahal panas. Gitu. Tapi berarti ini kayak membawa perjuangan lu juga dong. Maksudnya ya lu kerja pakai ini harian. Ya. Lu pacaran pakai ini juga. Jelas. Ya pokoknya menurut gue ini kalau kita bicara berarti pacaran gitu ya. Kalau kita bicara pacaran ya berarti sebenarnya tergantung lagi sih. Yang lu lihat apanya? Duit. Sekarang kita cek aja mobil yang kayak punya gue gini tahun 73 sebenar-benarnya kalau udah restorasi harganya berapa? Coba lu tebak deh harganya berapa? Setebakan gue Tebakan lu aja, coba gue pengen tahu. Udah restorasi ini mobil ini tahun 73. AC mesinnya udah baru, maksudnya baru tuh udah gue ganti. Iya. Interior udah gue beresin, pokoknya mobil siap pakai, siap macet-macetan. Iya. Berapa menurut lo? Ya paling banter-banter sesehat-sehatnya buat gue 60. Astaga. Lah, gue nggak apa? Gila lu, men. Ini teman gue, ini true story ya. Gue nggak ngada-ngada loh. Teman gue jual kayak begini modelnya, itu habis 150. Bahkan ada yang di atas itu, yang original, yang catnya original dari tahun 70, men. Lu bayangin, catnya dari tahun 70 nggak? Pertama nggak? Cat pertama, Bon. 150? Kalau yang itu enggak, 250 juta. Lebih mahal lagi. Jadi lu mikir, makanya kalau mindsetnya mahal dibandingin mobil baru, menurut gue kayaknya nggak juga. Nggak, ini mobil murah, men. Justru ini jadinya mahal. Walaupun ada beberapa orang bilangnya jadi investasi, cuman gue nggak juga ngeliat ke arah sana sih. Karena buat gue main aja ya? Bukan buat jadi nilainya naik sih, gitu. Gitu. Jadi kalau dibilang harganya, ini ya... Berarti kalau misalkan ada orang bilang, gue nggak mau dijemput sama cowok, mobilnya tua, mobilnya jadul. Berarti dia belum tahu. Gue maunya mobil-mobil baru aja yang pakai AC enak. Berarti dia harus diajak nongkrong. Gitu. Dia harus tahu ternyata mobil tua harga bukan turun, bos. Malah naik. Ya? Selama mobilnya ikonik. Ngerti. Selama mobilnya ikonik ya. Dan unitnya mungkin terbatas. Itu sih yang gue alamin sih gitu. Tapi gue nggak tahu juga, mungkin dari sisi lu ngeliatnya gimana? Emang cewek zaman sekarang kayak gitu? Kalau dari sisi gue, nih, jadi kalau gue bilang dari pertemanan gue, ada orang yang mau, misalkan gue suka deh sama cowok yang main mobil tua, nggak tahu, gue suka aja unik, kesannya nggak, maksudnya ada ikon tersendiri. Tapi ada juga yang dia bilang kayak, ngapain sih mobil tua, mobil jadul, mobilnya baru-baru aja. Maksudnya mungkin dianggapnya mobil tua tuh mobil udah busuk, udah nggak layak pakai. Padahal menurut gue nggak semua mobil tua busuk dan maksudnya kalau layak pakai aja menurut gue kalau lagi nyaman. Terus apalagi kalau misalkan ada teman gue yang bilang kalau cowok itu harusnya punya hobi. Sedap. Berarti bener dong. Iya, berarti harusnya bener. Iya dong, karena dia setia ya. Iya.
Mau mobilnya siapa pun masih dipakai. Iya benar sih. Ya menurut gue apa ya? Kalau lu hanya ngeliat dari nilai atau dari uang, aduh, jauh ya. Iya beli mobil baru, harganya turun sih, gitu. Iya. Dan tapi juga menurut gue sih, gue juga nggak menganggap bahwa oke ini gue beli harga 50 juta, terus tahun depan akan jadi 75. Menurut gue itu bonus deh gitu. Tapi yang menyenangkan apa sih? Yang menyenangkan adalah pada saat lu beli, lu bisa bangun, lu bisa build, lu bisa pasangin peleknya, lu bisa ganti warna catnya, lu mau upgrade mesinnya sesuai personality lu. Jadi lu mau bikin, gue mau orangnya ngebut banget nih. VW ada juga kok yang pakai buat balap. Nah, tapi ada juga yang gue orangnya camping banget, yang modelnya nanti kalau kita di hutan terus pakai tenda-tenda, iya, bisa juga gitu kan. Dan ya jadi main bukan karena melihat uangnya sih gitu. Dan justru gue malah aneh kenapa cewek harus ngeliat uangnya. Kenapa menurut lo? Mungkin orang kalau ngeliat uangnya, mungkin gini stigmanya. Mobil tua nggak punya duit. Wah. Mobil. Sekarang yang gue tanya. Mungkin ya nggak tahu ya. Mungkin menurut gue gitu. Oke. Sekarang gue tanya ya. Gue buka-bukaan aja deh Bon. Ini jujur nih. Ya. Gue beli nih mobil harganya 9,5 juta. Hah? Tahun 2013. Lah mahalan motor gue. Ini mobil roda 4. Iya kena hujan. Bener. 9,5 juta Bon. 9 juta tahun 2013. Dan itu harusnya lebih dari itu, dong, ya kan? Ya menurut gue beruntung lah, intinya gitu. Gue bangun nih mobil sampai sekarang kita bisa duduk di sini nih, itu mungkin sudah habis 150. Wah. Dan bangun mobil tua nggak ada tuh pakai leasing. Nggak ada tuh pakai, ya mungkin pinjem bank bisa tapi kayaknya cukup gila sih. Dan dia perus sama bank juga susah. Artinya apa? Walaupun sebenarnya gue juga bangunnya bertahap ya. Jadi nggak mungkin 150-nya gue keluarin. Ya mungkin gue punya duit pada waktu itu 25 juta gue store dulu. Tapi cash. Kembali lagi ya, tapi ini sudut pandangnya jangan ngerasa bahwa gue artinya menghambur-hamburkan uang. Bukan. Tapi artinya apa? Berarti yang main sebenarnya punya duit nggak? Iya punya. Nah berarti kalau cewek tetap nyarinya, wah ini cowoknya dan tanda kutip tajir, bisa buktiin kan? Iya. Ya makanya itu yang menurut gua. Jadi menurut gua gini, kadang-kadang orang ngomongnya mobil tua kali ya. Tapi kalau orang ngomongnya mobil klasik, sudut pandangnya beda. Dari katanya udah beda. Iya dong. Kalau klasik beda men. Klasik everlasting. Iya. Kalau tua kesannya lama bobrok kayak gitu. Tapi ya mungkin balik ke ini kali ya, pandangan orang. Ada yang bilang mobil tua bisa dibilang investasi atau enggak gaya hidup. Ada juga orang gue setuju hal itu. Banyak mobil tua yang malah ternyata dia punya mobil tua anjir mampus. Banyak sih. Mobil normal sekarang mobil Eropa terutama kan banyak. Jadi maksud gue kayaknya kalau orang bilang orang punya mobil tua tapi nggak punya duit, mungkin nggak juga ya. Iya mungkin dia melihat mobil yang bobrok, terus yang memang tahunnya udah lebih karena pada saat itu tidak dirawat, dia menyimpulkannya mobil tua. Sementara ada juga orang yang memang bermain mobil klasik, yang dimana dia bangunnya jor-joran. Tapi apapun itu, kalau gue sih lebih kepada ya lu jadi diri lu aja sih. Gitu. Lu jadi ya lu main bukan memang nunjukin lu tajir juga. Toh kalau lu masih kuliah lu bisa punya mobil klasik, ya jangan tuh duit orang tua lu men. Iya kan? Bener juga tuh. Kebetulan gue waktu itu duit kerja gue. Dan itu juga cukup gila juga sih. Gaji pertama jam 10, jam 3 sore gue pakai buat beli cat. Ya cukup gila juga sih. Gitu. Jadi menurut gue sih kembali lagi kepada ini ya, ke mindset kali ya. Mindset ya. Itu jadi ya mindset orang beda-beda sih. Nggak bisa dibilang lu nggak bisa lu punya kayak gini, harusnya kan iya. Ya nggak bisa juga. Namanya selera beda. Beda. Iya benar. Tongkrongan beda. Tongkrongan yang membawa suasana. Iya benar. Kalau tongkrongannya emang udah begini, mungkin dia fine-fine aja. Tapi kalau tongkrongannya emang tidak begini, iya. Mungkin ya mau gitu ya. Jadi singkirkan lah menurut gua yang namanya berarti dia kaya. Maksud gua men, lu pacaran buat cari kaya atau tidaknya men. Bener. Lebih kepada berarti cowok lu kagak narkoba kan, main mobil tua men. Ya enggak? Iya. Nah itu justru positif dong. Iya positif, betul. Makanya. Iya sih, berarti sama aja kayak kalau gue mau bangun, daripada uang gue habis untuk yang gak baik, gue bisa bangunnya. Iya betul. Endingnya
juga lu happy kayak sekarang lu udah jadi mobil. Oh iya, jelas. Dan gue nggak merasa bersalah, gitu kan. Bini gue senang dan ya. Iya, apalagi lu sampai berkeluarga. Betul. Iya kan? Nyetir mobil ini sekitaran rumah gue disenyumin orang, dikasih jempol. Oh, bener. Memberikan ibadah buat orang. Karena orang juga, gila mobil klasik keren. Ya makanya. Gitu kan. Jadi lu tertarik nggak main mobil klasik? Mobil klasik ya, bukan mobil tua ya. Iya dong, gue nggak bilang mobil tua dong. Klasik ya, mobil klasik tertarik banget lah. Tertarik lah. Tertarik ya? Mungkin ya kayak kodok kali ya. Iya boleh. Kodok asik kali ya. Asik. Gue ada mobil nih. Kodok lah, kodok. Mungkin gue membangun. Lu berapa lama membangun totalnya? 1 tahun. Ingat banget, November 2014 gue mulai. Jadinya November 2015. Setahun gue ingat banget. Berarti emang aku sabar ya. Iya, kuncinya disabar ya. Jelas. Karena kita nggak bisa kayak lama nih jadi udah bayar. Memang prosesnya lama nggak ya. Bisa. Dan justru lu nikmatin prosesnya, men. Pada saat jadi, lu cuman kayak akhirnya jadi. Gue nih, ini kisah nyata nih, Bu. Iya, Ini beneran. Iya. Pada saat jadi di rumah gue, ini true story nih. Gue kadang-kadang kalau dari suka ketawa-ketawa. Pada saat jadi, gue tuh buka pintu sliding gue. Habis itu gue duduk di sini tiduran di teras. Terus gue cuma diem doang. Lebih kepada kayak akhirnya berhasil ya, gitu. Udah rapi. Iya. Udah layak pakai banget. Parah. Itu kepuasan pribadi. Tapi menurut gue jauh lebih menyenangkan adalah prosesnya, men. Karena pada saat lu mau warna apa, di zaman gue pada waktu itu teknologi nggak terlalu bagus, jadi mencari referensi nggak gampang kayak kita sekarang pakai Instagram. Zaman gue ya pokoknya harus tanya sana sini. Ada acara VW di Cibitung, gue datang sendiri jalan tanpa ada kenalan siapapun. Bener-bener nggak ada. Pokoknya gue tujuan gue cuma satu, cari temen. Oh, berarti cari komunitasnya gitu. Jelas, wajib. Karena kalau nggak, ya lu bingung. Iya, bener juga sih. Itu hal yang sangat make sense sih buat gue. Hanya. Karena dengan lu kenal komunitas dan kenal orang, lu juga jadi bangun channel jelas, sendiri. Betul. Nah, orang VW juga ternyata banyak yang pekerja seni, atau bahkan ada yang punya pekerjaan A, pekerjaan B, ya koneksi lah, gitu. Nggak ada sedihnya kan. Iya. Bahkan kalau kita butuh bengkel ini di mana, gue lagi jalan ke Jogja, terus gue lewat Bandung, ada masalah, bengkel paling deket di Bandung di mana? Siapa lagi kalau bukan anak komunitas yang bantuin? Kenapa? Karena mereka pernah ngalamin. Jadi kita nanya. Betul. Siapa tahu. Ya, tapi kalaupun mereka lagi di sini kita bisa bantu ya. Iya. Udah pasti itu harus timbal balik sih. Ya benar. Ya menarik. Jadi lu pasti main VW nih ya? Kodok. Asik. Gila, kodok mantap. Thank you, Bon ya. Oke, gila ini obrolan di sini seru banget. Emang ngobrol di VW paling asik sih. Yoi. Karena suasana mobil gede, nggak sempit. Lebar ya? Lebar. Iya, betul. Makanya kalau ada orang bilang punya VW nggak punya duit, salah. Asik. Thank you banget. Baik, thank you.